Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. קול אדוני על המים, על מים רבים. קול אדוני בכוח, אל הכבוד הרים. קול אדוני על המים, על מים רבים. קול אדוני בכוח, אל הכבוד הרים. הצמא יבוא וישתה, מים בשפע. מי שישמע יבוא וידע, מים חיים חינם, מים חיים חינם. כמה יקר חסדך, אלוהי, מוצאך יפתחו בך. אדוני, נאות מדבר התגלו לפנינו, כי אין מחסור לרעב. Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Sampai berjumpa lagi pada hari Minggu ini. Kita akan menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk datang menyembah kepada Tuhan. Ya saudara, kesempatan yang ini singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Saudara persiapkan hati saudara. Kita berdoa untuk Tuhan supaya menolong kita. Dan saya mohon untuk Andre berdoa sebagai doa pembukaan. Mari berdoa. Bapa yang surga, terima kasih kami boleh berkumpul dan mengadakan kebaktian online hari ini. Berkatilah Tuhan supaya kebaktian hari ini berjalan dengan lancar dan Kau bersama kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan kuduskanlah kami Tuhan, supaya layak untuk memuji nama-Mu dan berbakti di dalam kebaktian ini. Hadirlah bersama kami Tuhan, biarlah Roh Kudus menerangi hati kami dan jiwa pikiran kami yang di sini maupun di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita membuka hati kita menyampaikan penyembahan kita kepada Tuhan dengan suatu pujian, ku nyanyi haleluya. Saudara sudah tahu lagu ini, ya kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh membuka hati kita kepada Tuhan.
Bapaku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita akan lanjutkan saudara-saudara dengan puji-pujian Amazing Grace. Satu pujian yang abadi ya saudara. Kita melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kita orang yang terhilang, tapi kita akan bertemu dengan Tuhan yang mau menyelamatkan manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
Grace taught my heart to fear, and grace my fear relief. How precious did that grace appear the hours I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Saudara, kita akan lanjutkan dengan pujian berikutnya. Menaikkan pujian yang gembira, Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita akan ulangi, saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
Kita akan lanjutkan dengan pujian bukan dengan kekuatanku, ku dapati jalan hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi domba-domba Tuhan dimanapun saudara berada. Adalah sesuatu yang indah kalau hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat yang berbeda-beda, tetapi satu Tuhan, satu iman, dan satu pengharapan. Dan hari ini saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, saya mengundang saudara-saudara untuk tunduk kepala. Kita akan masuk dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan satu tema yang penting sekali, yaitu 3 pencobaan yang mematikan yang dilancarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus dalam saat-saat yang penting, kritikal, dan saat yang menantang. Dan ini menjadi gambaran
kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah peristiwa global yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Yaitu iblis melancarkan 3 serangan mematikan yang kami harus waspadai. Oleh sebab itu kiranya Tuhan urapi kami dan tolonglah kami untuk mengerti sabda-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, sudah saya sebutkan di dalam doa saya tadi bahwa tema yang diangkat pada hari ini adalah 3 pencobaan yang mematikan. Nah, saudara, saya pandang tema ini sangat penting untuk kita kupas bersama-sama. Karena setiap pencobaan yang dilancarkan oleh iblis itu memiliki strategi-strategi yang berbeda. Dan juga memiliki karakter-karakter yang berbeda. Bukan pencobaan yang biasa, saudara. Tetapi pencobaan yang dirancang oleh iblis. Dan iblis sudah menyelidiki sedemikian rupa dengan pengetahuannya yang baik itu. Pengetahuannya yang lebih dalam, lebih besar daripada pengetahuan kita, saudara. Bahkan iblis itu mengenal setiap pencobaan dia lancarkan itu memiliki karakter yang mematikan. Oleh sebab itu saya pandang bahwa tema hari ini sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Dan pencobaan yang pertama, saudara, itu diambil di dalam ayat Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4 itu berkata demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, saudara, karakter pencobaan yang dilancarkan oleh Tuhan Yesus yang pertama ini adalah sangat destruktif juga. Alasannya mengapa, saudara? Karena iblis itu mencoba untuk mendesak Tuhan Yesus menggantikan hal-hal rohani dengan hal-hal jasmani dengan alasan perutnya lapar. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan ini kalau kita urut menuju kepada perjanjian lama, saudara, maka kita akan berjumpa dengan orang Israel yang ada di padang gurun selama 40 tahun. Nah, Tuhan Yesus juga dicobai di padang gurun yang telah berpuasa selama 40 hari lamanya. Sama di padang gurun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat orang Israel itu ada di padang gurun, mereka itu menderita kelaparan, mereka itu menghadapi kehausan, menghadapi berbagai macam penderitaan secara fisik. Karena alasan penderitaan secara fisik inilah orang-orang Israel cenderung untuk memberontak kepada Tuhan. Cenderung untuk mencari sumber-sumber hidup yang lain. Mencari ilah-ilah lain. Sampai kepada puncaknya, saudara, mereka itu mengumpulkan emas yang dihasilkan dari perbudakan mereka di Mesir. Kemudian dikumpulkan bersama-sama di bawah pimpinan Harun. Maka didirikannya anak lembu emas. Dan di situ mereka menyembah anak lembu emas itu. Alasannya kenapa, saudara? Alasannya mereka tidak tahan akan penderitaan secara fisik setelah sekian tahun berlanglang buana di padang gurun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dilancarkan oleh iblis ini memiliki karakteristik yang sama. Orang Tionghoa itu mengatakan iblis mengetahui satu hal yang disebut dongsi rensin, yaitu sifat daripada manusia.
Nah, sifat daripada manusia yang disebut dongsi rensin ini adalah kalau orang itu lapar, dia itu cenderung seperti berubah menjadi kanak-kanak, saudara. Merengek-rengek, dan dia akan berbuat segala macam hal atau menukarkan segala macam hal demi untuk kepuasan perutnya. Kalau saudara kita lihat anak kecil kalau sudah lapar, dia nangis setengah mati. Dan kalau sudah dikasih makan, dia berhenti. Dan kita mengenal bahasa bayi, kalau bayi itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan lapar, dia akan menangis. Itu bahasanya. Begitu kita kasih minum atau makan, bayi itu akan berhenti. Ini yang disebut dongsi rensin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, iblis mengetahui karakter manusia dan iblis mencobai orang-orang Israel di padang gurun dengan melancarkan hal yang sama, menyentuh natur atau the nature of humanity. Pada saat tertentu, pada saat orang itu atau manusia itu menderita, mereka akan menukarkan dengan sangat mudah nilai-nilai rohani demi kepuasan jasmani. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh iblis. Jika engkau anak Allah, pamerkan kedahsyatanmu, kekuasaanmu sebagai anak Allah. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bukankah engkau lapar? Engkau punya kuasa sebagai anak Allah. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan firman Allah. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan ini sangat berbahaya. Karena iblis itu muncul sebagai the giver of life. Pemberi hidup. Penyambung hidup. Yang kedua, iblis itu seolah-olah muncul sebagai Yehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Jadi pada saat kita ini sifat manusia dalam keadaan dia itu menderita secara fisik, saudara. Misalkan dia sakit, yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Yang pada saat dia lapar, yang dia butuhkan makanan. Pada saat dia haus, yang dia butuhkan itu air. Oleh sebab itu iblis itu menyentuh hal-hal yang paling basic di dalam diri manusia pada saat manusia menghadapi celah penderitaan ini, kemudian melancarkan pencobaannya. Nah, saudara, sangat berbahaya. Sebab pada saat seseorang itu menghadapi hal seperti ini, dengan sangat mudah orang itu menggantikan nilai-nilai rohani dengan nilai-nilai jasmani. Pada saat orang itu berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus, orang banyak itu mengatakan, apakah engkau lebih besar daripada Musa? Musa itu memberi makan mana di padang gurun. Tapi apa jawab Yesus, saudara? Orang Israel mencoba untuk mendewakan Musa. Mengilahikan Musa. Musa di atas segala hal. Bahkan hukum Taurat itu identikal dengan Musa. Oleh sebab itu pada saat Tuhan Yesus itu datang, Tuhan Yesus itu ditolak oleh mereka. Karena Yesus bukan Musa. Tetapi apa jawab Yesus, saudara? Ini tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Demi mana yang seolah-olah diberikan Musa, mereka itu menolak Yesus. Nah, ini yang dilancarkan oleh iblis. Di Malang Selatan itu ada satu tempat, saudara, di mana setiap tahun itu dibuka ziarah dan orang-orang mencari kekayaan di sana. Dan ada satu kecenderungan orang di sana itu berfokus kepada nilai-nilai kekayaan. Dan bukan hanya orang-orang dari agama lain, yang banyak di sana juga orang-orang Kristen. Yang notabene-nya adalah aktivis-aktivis gereja.
Yang notabene-nya mereka juga majelis-majelis gereja. Ketika sampai di gunung itu, mereka juga melakukan tradisi yang sama persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Bersembayang dan berjalan keliling ke makam orang yang dianggap sebagai orang suci atau the giver of the good life. The giver of the abundant living itu diberikan kepada mereka. Jadi banyak orang yang berputar-putar di sekitar makam itu. Bahkan memberi persembahan. Siapa memberi persembahan dalam urutan pertama, kedua, dan ketiga. Diumumkan begitu besar kepada melalui siaran tertentu, saudara-saudara. Dan yang kita perhatikan di sini apa? Banyak tokoh-tokoh Kristen ada di situ. Mereka menukar nilai-nilai rohani dengan nilai-nilai jasmani. Demi perut, demi kekayaan, demi hal-hal yang bisa memuaskan jasmani. Mereka tidak segan-segan menggantikan nilai-nilai rohani dengan hal itu. Bahkan menjual hal itu. Kita perhatikan Yudas. Hanya oleh karena 30 keping perak. Dia menukarkan Tuhan yang hidup dan diserahkan kepada tangan musuhnya. Dan hanya 30 keping perak. Dia itu merangkul Yesus, kemudian mencium Yesus. Setelah dicium, itu merupakan satu tanda bahwa orang yang kucium itulah yang akan engkau tangkap. Nah, saudara, kita perhatikan hal ini. Yudas Iskariot meninggalkan kerasulannya. Meninggalkan dia punya status sebagai murid Tuhan, bahkan menjadi penjual daripada Tuhannya oleh karena nilai-nilai jasmani. Kita perhatikan lagi di dalam perjanjian lama. Peristiwa Esau dan Yakub. Esau itu menggantikan hak kesulungannya yang merupakan hak warisan daripada nilai-nilai rohani itu digantikan hanya dengan semangkok sup, saudara. Karena dia lapar. Nah, karena kelaparan inilah iblis itu datang sebagai the giver of life. Sebagai Yehovah Jireh. Sebagai malaikat penolong. Seperti Tuhan yang menyediakan segala hal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang jatuh di dalam perangkap iblis ini oleh karena mereka tidak sadar bahwa manusia itu hidup semata-mata bukan karena roti. Tuhan, apakah Tuhan bisa merubah batu menjadi roti? Of course dia bisa. Karena dia adalah Allah 100%. Tetapi pada saat itu dia menjalankan hidupnya sebagai manusia 100% manusia yang sejati. Dia tidak menganggap kemuliaannya, kekuasaannya, kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, kekuasaan keilahiannya untuk memberikan kepuasan kemanusiaannya. Tidak, saudara. Rasul Paulus itu mencatat dia itu mengosongkan diri. Bahkan mengenakan diri sebagai seorang hamba. Menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mudah jatuh dari pencobaan iblis yang sangat mematikan. Pada saat Anda menderita, janganlah engkau menjual nilai-nilai rohani bagi sesuatu yang seolah-olah akan menyelesaikan penderitaan saudara. Pada saat saudara kekurangan, jangan sampai ada iblis datang untuk memberikan solusi lain di luar firman Allah. Karena Tuhan Yesus mengatakan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi saudaraku,
Kepuasan sejati itu bukan karena kepuasan jasmani. Kepuasan jasmani hanya bisa memuaskan kita paling kuat itu 80 tahun. Itu kalau kuat. Tetapi lebih daripada itu saudara, kepuasan jasmani itu bersifat temporary, bersifat sementara. Dan kita pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini adalah sia-sia. Kita tidak bisa memilih kesia-siaan menggantikan nilai-nilai surgawi yang disediakan oleh Kristus kepada kita. Nilai-nilai yang tidak terbandingkan dengan apapun yang pernah saudara nikmati di dalam dunia ini. Saudara seorang yang terkaya, salah satu terkaya di Indonesia, itu mengatakan kepada saya demikian, karena rumahnya agak berdekatan dengan gereja yang saya layani. Saya memiliki segala-galanya, Pak Emil. Tapi anak saya sendiri pun jauh sama saya. Mereka tidak merasa aman berdekatan, berdialog dengan saya. Karena saya tidak memiliki waktu begitu banyak berdekatan dengan mereka. Jadi mereka agak segan dengan saya. Dan mereka hanya ingin sesuatu dan disampaikan melalui mamanya. Saya hidup dalam kesepian. Uang saya punya banyak. Perusahaan saya ada di mana-mana di Indonesia itu. Tapi dari sekian ribu perusahaan itu, hanya satu hal yang bisa memuaskan saya. Yaitu pada saat saya tidur. Lepas daripada itu ketika saya menutup mata saya tidur. Apapun yang saya miliki itu tidak memuaskan saya. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Kristus. Saya mengetahui satu hal. Yesus yang disebut roti hidup itu lebih bernilai dari segala sesuatu yang aku terima dan aku nikmati. Di dalam Yesus aku lebih kaya daripada aku belum di dalam Yesus. Di dalam Yesus aku memiliki kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Di luar Yesus aku memiliki dunia. Tetapi itu akan aku tinggalkan. Tidur pun aku tidak menikmati. Tetapi pada saat aku di dalam Yesus. Aku melihat. Aku tidur. Aku berjalan. Aku berbaring. Aku melihat sesuatu yang lebih bernilai daripada dunia. Yaitu roti hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pencobaan yang paling mematikan. Yang perlu kita waspadai ialah iblis menawarkan solusi untuk menggantikan nilai-nilai sorgawi yang mulia dan agung itu dengan nilai-nilai temporary, just for the pleasure of the flesh, untuk kepuasan kita punya daging. Perhatikan itu. Pencobaan yang kedua diambil di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, kembali dia mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sebab Yesus berkata kepadanya, ada tertulis pula, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ada sebuah lagu yang mengatakan, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kemudian ayat yang kedua, apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menatangkan tangannya. Jadi ayat inilah yang dipakai oleh iblis untuk melancarkan serangan mematikan yang kedua. Serangan atau pencobaan iblis yang kedua, yang selevel lebih tinggi daripada yang pertama ialah
dia melancarkan pencobaannya itu dengan mempergunakan ayat-ayat Alkitab. Jadi ayat-ayat Alkitab dipergunakan oleh iblis di luar konteks daripada firman Allah, di luar maksud daripada firman Allah, di luar daripada arti original dari firman Allah untuk menjatuhkan Yesus. Saudaraku, jadi pencobaan terdahsyat nomor 2 yang mematikan orang percaya nomor 2 ialah iblis menggunakan ayat-ayat Alkitab seolah-olah dia mengajarkan sesuatu yang benar. Seolah-olah dia itu adalah seorang nabi. Seolah-olah dia itu adalah seorang yang mengerti firman Allah dengan baik. Mari kita teliti sebentar. Kalau saudara melihat ahli-ahli Taurat, dia ahli di bidang Taurat. Mereka mempelajari Alkitab begitu mendalam, detail. Bahkan bukan hanya arti hurufiah daripada Taurat, tetapi tradisi daripada Taurat itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan ahli Taurat. Tetapi pada saat Yesus datang, pengajaran mereka bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Cara hidup mereka di dalam Taurat dengan cara hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu berbeda. Cara mereka mengeterapkan tentang perpuluhan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat menghadapi seorang perempuan yang berzina, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu melakukan atau mengeterapkan hukum-hukum Taurat, tetapi tidak mengenal jiwa di dalam hukum Taurat tersebut. Dan hukum Taurat tersebut itu cenderung untuk membinasakan perempuan yang berzina itu. Hukum Taurat itu cenderung membinasakan pemungut-pemungut cukai. Hukum Taurat itu dipakai oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu cenderung untuk membinasakan orang berdosa. Membinasakan orang miskin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, firman Allah itu menghidupkan orang mati. Firman Allah itu memberikan pengharapan bagi orang yang jatuh di dalam perzinahan. Hukum Taurat, firman Allah yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu memberikan kelahiran baru. Memberikan pengampunan dosa. Memberikan penebusan. Memberikan sesuatu yang dari mati menjadi hidup. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi membawa manusia dari kebinasaannya untuk memperoleh sesuatu kehidupan yang berbeda. Saudaraku, saya mengajak saudara untuk merenungkan pencobaan yang kedua ini. Begitu berbahaya. Banyak orang mempergunakan ayat-ayat Alkitab di gereja-gereja. Oke. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen pun menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjatuhkan iman orang percaya. Saudara, mereka membuktikan, ini loh bukti-bukti daripada Alkitab sendiri bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Ini loh yang dibuktikan dari ayat-ayat Alkitab bahwa Alkitab itu sedang menubuatkan kedatangan seseorang yang lebih besar daripada Yesus yang disebut Ahmed. Siapa Ahmed itu saya juga tidak tahu. Tetapi mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjatuhkan orang percaya, saudara. Dan itu sudah banyak terjadi. Dan kita melihat juga di gereja-gereja saudara. Firman Allah dipakai oleh mereka untuk menjatuhkan orang miskin. Engkau miskin oleh karena engkau kurang berdoa. Engkau miskin karena engkau kurang memberi perpuluhan. Engkau miskin karena engkau mengabaikan nilai-nilai dan hukum-hukum Taurat di dalam hidupmu. Engkau miskin karena engkau kurang setia kepada Tuhan. Engkau miskin, engkau dikutuk oleh Tuhan.
Firman Allah tidak pernah berbicara begitu, saudara. Kemiskinan bukan simbol daripada dosa. Kemiskinan bukan simbol daripada kutukan, saudara-saudara. Saudaraku, oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, mari kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi sentosa. Tuhan Yesus mengobati luka-luka rohani lebih dahulu. Kemudian dia berbicara di dalam kitab Yohanes. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Masakan seorang bapa yang jahat memberikan anaknya batu pada saat ia minta roti. Pada saat anaknya minta ikan, masakan bapa yang jahat memberikan ular. Kalau bapa yang jahat bisa memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi bapa yang di sorga, saudara-saudara. Dari mengobati nilai-nilai rohani, menyembuhkan mereka yang sakit, membangkitkan kematian-kematian orang secara rohani karena dosa. Dan mereka sekarang melihat Yesus. Seperti yang dia katakan sendiri, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah saudara, jangan mempergunakan ayat Alkitab. Nah di dalam Tuhan itu selalu kita ini sehat, kuat, tidak akan jatuh. Kemudian saudara melihat coronavirus ada di mana-mana, tapi saudara teledor dan mencobai Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengatakan orang yang bijak begitu melihat malapetaka, dia menyembunyikan diri. Tetapi orang yang bodoh, dia itu mati karena jalannya. Nah saudaraku, firman Tuhan itu mengajak kita hidup. Jangan mencobai Tuhan Allah di dalam hidup ini. Penggunaan ayat kitab suci sebagai rema. Ini rema Tuhan. Rema Tuhan mengatakan engkau harus menjual hartamu kemudian diberikan kepada seorang hamba Tuhan. Ini bukan rema Tuhan, saudara-saudara. Ada banyak orang mengatakan aku mau mendengar rema. Rema itu apa sebetulnya? Rema itu artinya adalah firman yang diucapkan. Tetapi firman yang diucapkan itu untuk melayani firman Allah itu sendiri, saudara-saudara. Bukan terpisah daripada yang lain. Bukan dianggap sesuatu yang memberi makan kepada saudara sendiri, tidak. Tetapi rema Allah itu bersama-sama dengan logos, bersama-sama dengan firman itu sendiri untuk saling melayani supaya saudara hidup di dalam firman. Bukan memakai ayat-ayat Alkitab untuk mencobai Tuhan Allah kita. Coba kita seperti Tuhan Yesus. Tuhan ada tertulis ya, di atas gunung ini kalau saya melompat, tangan Tuhan akan menatang saya. Kemudian saudara lompat dari gedung tinggi. Ya saudara mati. Sebab mengapa? Itu bukan tujuan daripada firman Allah. Kemudian dia mengatakan, Tuhan, saya berdoa. Saya minta pasti Tuhan memberikan. Saya mengetuk Tuhan pasti membuka. Terus saudara mengatakan, Tuhan saya mau minta. Minta apa? Saya mau minta, misalkan saya mau minta supaya toko saya ini menjadi 10 kali lipat lebih besar. Boleh tidak kita minta gitu? Boleh saja. Seperti Yabes mengatakan, Tuhan perluaskanlah tanahku. Boleh. Tetapi kemudian saudara mengatakan, kalau Tuhan tidak memberikan kepadaku, saya meninggalkan engkau. Saudara jatuh di dalam pencobaan. Saudara mencobai Tuhan. Ada kalanya saudara berdoa, Tuhan tidak menjawab. Tuhan memberikan dalam satu jangka yang lama. Saya berdoa untuk istri saya berapa tahun? Mulai tahun 1996. 4 Juli 1996. Saya melihat di dalam doa saya bahwa istri saya tidak bisa melihat suatu hari. Waktu itu kami berdoa,
Dan doa saya itu, saya berdoa, Tuhan saya mau menjadi tongkat bagi istri saya. Istri saya sudah mengalami kebutaan 2 kali. Tak bisa melihat. Tapi Tuhan sembuhkan dia. Dan sekarang ini istri saya mengalami hal yang sama. Kalau ditanya, apa yang kamu lihat? Tepat seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Aku hanya melihat bayangan pohon-pohon saja. Kemudian Tuhan menjamah dia lagi, kemudian dia melihat orang. Itu peristiwa di dalam Injil Markus. Tapi istri saya sudah berdoa terus. Tuhan, kalau mungkin janganlah lewat operasi. Jawabannya apa? Operasi. Berdoa Tuhan supaya pressure di dalam matanya itu turun, tambah naik. Tambah naik. Tuhan supaya istri saya bisa melihat dengan baik, tambah buta. Sebagaimana respon kita, saudara? Bagaimana respon kita? Di saat-saat seperti inilah, iblis itu melancarkan pencobaannya yang sangat mematikan di dalam pencobaan yang kedua. Ayat-ayat Alkitab. Bukankah firman Tuhan mengatakan demikian? Seperti di dalam kitab Kejadian, bukankah Allah berfirman, engkau tidak boleh makan buah ini, betul kan? Terus dia melanjutkan, semata-mata engkau tidak akan mati, tetapi matamu akan terbuka dan engkau bisa membedakan apa itu yang baik dan apa itu yang jahat. Engkau memiliki pengetahuan seperti Allah sendiri, pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Nah, dalam situasi seperti ini, acap kali iblis melancarkan serangannya dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Lihat. Lihat. Apa yang kau percaya? Firman Allah? Nothing. Apa yang kau percaya? Doa? Nothing. Apa yang kau percaya kemudian? Itulah yang dilancarkan oleh iblis. Sekalipun engkau adalah anak Allah, ayo tunjukkan kepadaku, engkau jatuhkan dirimu dari tempat ini. Karena ada tertulis. Kalau memang ayat-ayat Alkitab itu benar, ada malaikat yang akan turun, yang akan menatang engkau. Ayo buktikan itu kepada mataku sendiri, maka aku iblis akan tunduk dan menyembah engkau. Ini adalah memberikan satu yang disebut impossibility daripada firman Allah. Menanamkan bahwa firman Allah itu adalah mustahil, saudara. Mustahil. Nah, oleh sebab itu, di dalam menghadapi pencobaan seperti ini, saudara, kita kembali kepada firman Allah yang ditulis oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hai iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan memakai firman Allah untuk menghakimi sesamamu. Jangan menghakimi firman Allah untuk kepentingan dirimu sendiri. Pencobaan yang terakhir, yang ketiga, ayat 8 sampai dengan 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkatalah kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis. Sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pencobaan yang ketiga, yang paling dahsyat dari itu, yaitu saudara-saudara, iblis ingin menggantikan yang disebut monotheoproskuneo, menyembah kepada Tuhan satu-satunya, digantikan oleh iblis itu dengan polytheoproskuneo, yaitu menyembah polytheo, Allah yang banyak. Maksudnya ini apa, saudara-saudara? Maksudnya apa? Coba kita perhatikan dengan baik. Pada saat iblis itu melancarkan serangan yang pertama, serangan yang kedua, jawaban dari Tuhan Yesus itu masih lemah lembut. Masih ada nilai-nilai kasih di dalamnya. Tetapi pada saat menyinggung soal ibadah, harus kalau engkau mau
menyembah aku, bow down before me. Kalau engkau worship before me, kalau engkau beribadah kepadaku, menyembah aku, maka sebagai penggantinya ialah seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi iblis yang terpenting itu adalah menggantikan monoteo proskuneo, yaitu penyembahan kepada Allah satu-satunya itu, dengan politeo proskuneo, penyembahan kepada Allah yang banyak selain daripada Yahweh Elohim, selain kepada Adonai yang hidup, selain kepada the Messiah Masiah, saudara-saudara. Bukan hanya itu, tetapi kalau kita itu mau memiliki satu worship yang lain yang disebut demonic worship, maka iblis memberikan banyak hal kepada saudara. Nah, itu janji daripada iblis. Iblis tidak membutuhkan dunia, saudara. Iblis tidak membutuhkan emas, permata, uang, dan kekayaan. No. Iblis menghambur-hamburkan itu. Ayo, kamu itu yang kesukaannya emas, permata, dan sebagainya, tak kasih ke kamu. Tapi yang aku butuhkan cuma satu. Your soul. Worship before me. That's more than everything. Itu yang dilakukan oleh iblis. Pada saat jiwamu beribadah kepadaku, itu sudah lebih daripada segala sesuatu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, nilai ibadah, betapapun saudara itu memiliki hal-hal lain di dalam dunia ini, aktivitas keluarga, aktivitas-aktivitas yang lain, jangan menggantikan ibadah. Jangan sampai saudara tidak beribadah. Karena ibadah itu adalah hal yang paling disukai oleh Tuhan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan. Al-Quran itu. Tempat manakah yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah itu menjawab, tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah masjid, tempat ibadah. Sebetulnya apakah yang paling disukai oleh Adonai Yahweh? Apa yang disenangi oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, siapapun yang sudah engkau berikan kepadaku, biarlah mereka itu menjadi satu dengan aku. Dan tidak ada sesuatu kekuasaan apapun yang bisa memisahkan mereka daripada kasih Kristus. Yang artinya apa? Artinya ialah kita hidup di dalam one faith, one Lord, one hope. Kita memiliki satu ibadah juga. Dan yang paling disenangi oleh Tuhan Yesus adalah pada saat seseorang itu datang menyembah Dia, bersujud kepadanya. Ini adalah saat yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. More than anything. Lebih daripada yang lain. Yaitu memiliki a quality time to worship God. To have a quiet time to enjoy the Lord Himself. To have a very special time to bow down before Him. Saat yang terpenting, saat yang paling berharga. Sebab mengapa? Di dalam ibadah itulah Tuhan bukan mencurahkan berkat-Nya, tetapi Tuhan mencurahkan kehadirannya di dalam hidup saudara. Jangan menggantikan hal yang lain itu. Karena yang paling tidak disukai oleh Tuhan, itu saudara meninggalkan ibadah. Yang paling disukai oleh iblis pada saat saudara itu bersungkur, jatuh, dan takluk, kemudian menyembah dewa. Itulah yang paling berbahaya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Perhatikan, jangan menggantikan nilai-nilai surgawi dengan hal yang fana. Yang kedua, jangan menggunakan firman Allah. Dan jangan mendengar firman Allah dipakai oleh iblis menjatuhkan saudara. Dan yang ketiga, jangan menyembah ilah lain dan jangan menggantikan ibadah saudara dengan hal-hal dunia.
Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami hal yang sangat-sangat penting. Karena pencobaan Tuhan adalah gambaran global apa yang dilakukan iblis dan kekuasaan gelap, roh-roh angkasa, roh-roh yang di udara, untuk melancarkan serangan-serangan maut yang mematikan kepada orang percaya. Tolonglah kami Tuhan, untuk senantiasa dekat kepada firman-Mu, mengutamakan hidup rohani, mengutamakan kesucian, dan mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Emil untuk pemberitahuan firman-Nya. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanannya. Tuhan terus memberkati pelayanan lainnya di hari-hari yang akan datang. Terus Tuhan terus memberkati keluarganya juga. Saat ini kami mau bersama menaikkan doa untuk teman-teman kita yang sakit. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucapkan syukur, terima kasih untuk teman-teman kami yang kiranya dengan kemurahan tangan-Mu kami terus berdoa untuk Ciwiwi, Koyongki, Kohandi, Cileani, dan Ciing, Tante Ing. Terima kasih ya Bapak, Kau juga telah memberikan kesembuhan untuk tangan Cileani. Kami juga terus berdoa untuk orang yang lanjut usia. Tuhan, kami berdoa untuk Om Tim, untuk Ciwiwi, Tante Tres, Tante Hermina, Tante Juliana, Pak Sugianto, dan Tante Hana. Engkau tahu ya Tuhan kesehatan kebutuhan mereka. Kau urapi kesehatannya satu persatu agar tetap terus menjadi sehat. Terima kasih Bapak untuk yang sedang mencari kerjaan. Kiranya Engkau buka jalan untuk mereka masing-masing ya Bapak. Dan untuk kebijaksanaan pemerintah dalam menghadapi COVID-19, kiranya Engkau terus memberikan yang terbaik supaya wabah ini bisa hilang dan kembali normal lagi. Kami terus berdoa untuk para garis depan, untuk para dokter, para nurse, para sukarelawan. Kiranya Engkau terus jaga mereka masing-masing ya Bapak, agar mereka terus bisa bekerja dan sehat. Kami berdoa juga untuk keluarga besar Maranatha yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Kiranya Kau jaga mereka satu persatu, beri kesehatan yang sempurna ya Tuhan.
dan berikan dia kekuatan iman yang terus percaya akan Engkau ya Bapak. Terima kasih. Dengar doa seru kami ya Bapak. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami ucapkan syukur, terima kasih. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang kekal, penghiburan kekuatan, bimbingan, penghiburan, dan berkat daripada Allah Roh Kudus, kiranya mengalir di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, akan mengalir dengan limpahnya bagaikan aliran air hidup, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, Sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu Hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah. dalam kemuliaannya bersama para tebusan. sambutlah Segala sukacita bahasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan